Disiarkan langsung dari Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Selamat siang sahabat Onyx, nama Rega Dinata. Siang hari ini dan yang pasti Rega tidak sendirian. Hari ini kita akan ngobrol di Onyx Clinic pastinya. Selama 1 jam ke depan, ini ada narasumber juga. Jadi rencananya hari ini ada kurang lebih 40 narasumber nih Pak Dokter. Empat orang aja. Karena 40 lebih itu sisanya ada di Namibia, tidak bisa hadir ya. Jadi dokter yang hadir saja untuk siang hari ini. Jadi yang pasti buat sahabat Onyx yang sudah mendengarkan Onyx Series, jangan lupa kita juga ada live di Instagram Rumah Sakit Pertamina Balikpapan, yaitu di @rs_pertamina Balikpapan. Jadi yang pasti siang hari ini buat yang pengen ikutan join bertanya langsung, bisa nanti ikutan di 0811 530 887 atau bisa langsung ikutan komen di Instagram @rs_pertamina Balikpapan ya. Saya kenalan dulu dengan kedua narasumber kita di sesi pertama ini. Selamat siang buat Dr. Rudi Mokodompit. Selamat siang Mas Rega. Selamat siang Mas Beliau Rega. ini spesialis penyakit dalam dan penanggung jawab klinik diabetes terpadu RSPB. Iya, betul sekali. Saya bisa ketemu langsung dengan beliau. Di sebelah beliau ada Dr. Endang Suntoro. Iya Pak Rega. Selamat siang Pak Rega. Nah, sehat ya dokter ya. Sehat. Nah, beliau ini adalah edukator diabetes. Nah, Iya. kenapa dari tadi kita membahas soal diabetes nih sahabat Onyx? Karena bertepatan dengan bulan ini, tepatnya tanggal 14 November kemarin ya, pada Betul. ya. Itu diperingati sebagai Hari Diabetes Sedunia dan juga tentunya 100 tahun penggunaan insulin. Insulin. Nah, jadi kita akan membahas temanya hari ini mungkin lebih seputar tentang penanggulangan diabetes. Ya, Betul. jadi mungkin selama ini banyak sekali, apalagi anak muda zaman sekarang, pola hidup nih sebenarnya. Diabetes, kalau kita bicara diabetes, pola hidup zaman sekarang tuh yang sebenarnya susah-susah gampang sih. Makan makanan, kalau saya bilang makanan sampah ya. Junk food, Betul. betul. Sampah ini yang kayaknya cepat saji, asal makan aja kita nggak tahu nih. Iya. Kalau kita bicara cepat saji pun, roti kalau rotinya dong yang makan sehat, Ya. sayur makan sehat, Sehat. daging sehat, begitu dicampur kok jadi junk food ya. Nah, kayak gitu ya, kalau dokter ya. Oke, kita mau ngobrol sedikit dulu nih Pak Dokter. Untuk siang hari ini, apa kabar baru yang bakal informasiin ke sahabat Onyx? Silakan. Iya. Terima kasih Mas Rega. Selamat siang untuk para pendengar Onyx Radio yang tercinta. Jadi kebetulan memang tanggal 14 November kemarin kita memperingati Hari Diabetes Sedunia Ya. dan juga bertepatan dengan penggunaan 100 tahun penggunaan insulin di Betul. dunia. Nah, diabetes ini adalah suatu penyakit yang bersifat kronik, Betul. artinya tidak bisa sembuh. Intinya di situ. Tetapi bisa dikontrol. Nah, untuk mengontrolnya ada banyak hal atau ada beberapa hal yang mesti dilalui atau dijalani para penyandang diabetes ya, kita sebut ya, Betul. penyandang diabetes. Jadi yang pertama mengenai pola makan, pengaturan pola makan nanti juga akan kita diskusi dengan Mbak Evi. Ya. Kemudian gerak tubuh atau olahraga, kemudian penggunaan obat-obatan diabetes atau penyuntikan insulin, Nah, kemudian baru kontrol ke dokter minimal sebulan sekali. Nah. Itu hal yang harus dijalani oleh penyandang diabetes secara rutin selama dia hidup dengan diabetes. Berarti kalau orang sudah terkena diabetes sekali, berarti seumur hidup tuh Pak Dokter? Ya, seumur hidup. Gitu ya, Sampai Dok, dapat ya? SMS dari yang di atas ya, Iya. Dok? Sampai check out. Juga. Dapat SMS. Iya. Jadi makanya kebetulan juga keluarga kan ada kakak tuh baru sebulan terakhir ke detect diabetes. Iya. Nah, jadi kayaknya dia mendengar dia diabetes itu jadi kayak drop gitu loh Pak Dokter. Nah, Jadi kayaknya ini udah akhir dari segalanya gitu kan. Saya bilang sebenarnya bukan, ya mungkin tadi gara-gara pola hidup yang sebelum-sebelumnya rasa dan sekarang akibat atau dampaknya ya. Nah, Pak Dokter, kalau kita bicara soal diabetes ini, kan ada yang bilang gula basah dan gula kering. iya. Itu gimana sih cara ngebedainnya Pak Dokter? Ya kan banyak, apakah betul isu yang berkembang di masyarakat selama kurang lebih ratusan tahun ini Pak Dokter? Iya. Gula basah sama gula kering nih. Jadi nanti Dokter Endang akan menambahkan ya. Jadi sebenarnya itu adalah istilah di masyarakat awam. Ya. Artinya mereka melihat seseorang, oh ini gemuk, kemudian ada luka, Nggak bisa sembuh. nggak sembuh, Basah. tipe 1, diabetes mellitus tipe basah katanya gitu kan. Oke. Ada lagi yang orang kurus kering, Kurus kering. tapi baik-baik aja, oh ini tipe kering katanya gitu. Kering, oke. Padahal nggak ada. Nggak ada. Nggak ada istilah itu. Makanya kenapa kami mendirikan Polidiabetes itu untuk itu tadi, meluruskan hoaks yang beredar di masyarakat. Itu intinya edukasi. Nah, kenapa? Karena sebenarnya nggak ada diabetes tipe basah tipe kering ya Dokter Endang ya. Betul, Yang Dok. ada
tipe apa aja ini kalau Dokter Endang? Jadi kalau istilah medisnya gitu ya, kita Iya. golonginnya itu kan jadi diabetes empat golongan. Iya. Jadi diabetes tipe 1, tipe 2, diabetes karena kehamilan atau kita bilangnya diabetes gestasional, sama yang terakhir diabetes karena hal lainnya. Nah, ini memang agak luas ininya ya, Dok ya. Nah, Nah, tapi ntar mau apresiasi dulu sebenarnya, Dok, sama sama Onyx nih. Iya. Tadi dibilang kan edukasi itu kan sebenarnya yang paling Itu penting. dia. Jadi Ya, betul. kebanyakan Pak Rega karena di luar sana kan banyak info-info yang berkembang itu pada menyesatkan semua kan. Jadi terus terikut ini, terikut itu, terus pada galau karena hasilnya ternyata nggak sesuai dengan yang diharapin. Orang Nah, selama ini takut periksa kan karena takut Itu. dengar iya, hasil. Iya. betul. Padahal biarpun Dokter Rudi tadi sudah sampaikan berita buruknya kan, diabetes itu memang nggak bisa disembuhkan. Iya. Tapi jangan takut, gula bisa kita kendalikan. Bisa dikontrol. Yang kita takutin dari diabetes itu kan komplikasinya. Ya. Tapi kalau gulanya bisa terkendali ya sama, penyandang diabetes itu sama kayak orang yang bukan diabetes. Tuh. Nggak akan muncul Cuman komplikasinya. kadang-kadang kan bawaan jadinya dia kepikiran mulu kan nih para dokter ya. Aku sakit gula nih nggak bisa lagi makan manis, makan enak gitu sebenarnya. memang begitu. Jadi orang diabetes itu begitu terdiagnosa kencing manis itu langsung psikisnya terganggu. Pasti. Nah, Gitu. padahal hal itu sebenarnya nggak perlu terjadi kalau misalnya dia mendapatkan edukasi yang baik, ya Dokter Endang ya. Betul, betul, Rata-rata kan Dok. begitu kan. Nah, Dan makanya kalau kayak kami di RSPB nih Pak Rega di klinik diabetes, penekanannya memang justru lebih ke edukasi. Bener. Jadi pengobatan penting sama Iya. pentingnya, tapi jauh lebih penting lagi edukasinya. Jadi penyandang diabetes tahu gitu, oh diabetes lo ini, Iya. saya itu posisinya ada di sana. Nah kalau kita tahu posisi kita bisa tahu solusinya harus seperti apa, Edukasi kayak dan gitu. kesehatan mental ya Pak dokter ya. Itu yang Betul. diobatin nih. iya. Oh, obatin penyakitnya. Heeh. Orang tuh biar katanya mau dikasih obat, ada malah yang kadang dirawat di rumah sakit, saya malah tambah sakit mah kena di rumah. Betul. Kan gitu kan ya. Nah. Karena mungkin dia lebih senang berkumpul sama keluarga. Iya, betul. Padahal Nah, di rumah dukungan sakit kan moral lebih itu kan. intens kan. Betul. Dokter, perawat untuk merhatiin. Tapi kalau di rumah ini kan kayaknya suka-suka aja gitu. Cuman batinnya lebih nyaman karena ada keluarga yang bisa ngehibur dia. Iya. Kayak gitu mungkin ya. Iya. Oke, baik. Ini ada pertanyaan juga nih buat Dokter Endang ya. Pertanyaannya ini ada yang seorang diabetes pengobatan dengan insulin nih kata dia. Kadang tidak selera makan. Betul ya Bu Dokter ya? Kayak gitu ya. Kalau pakai insulin tuh udah nggak selera makan kadang-kadang ya. Sebenarnya tidak. Jadi kadang karena tadi balik lagi ke Iya. ke mental kan. Ya mungkin Jadi salah, dibilang mungkin dimasukin di mulut kali ya. Nggak bakal selera makan kalau di mulut ya. enggak, ini lebih karena ke mental sebenarnya Mas. Jadi kayak sugesti gitu Iya, kan. betul. Jadi ini dulu, lihat dulu. Jadi orang itu kalau dibilang diabetes memang langsung mentalnya drop ya, Dok Iya, ya. iya. Apa yang ditakutin? Satu sebenarnya. Dibilang, aduh kalau udah diabetes kan artinya aku harus minum obat terus. Iya, Nah, ini benar. minum obat terus ini kan bikin orang jadi mikir, aduh kalau minum obat terus nanti ginjalku rusak dong. Nah, benar, karena benar. kan orang-orang di luar sana Iya, kebanyakan mikirnya gitu kan. Gitu, betul. Padahal perlu diluruskan juga ini Pak Rega. Jadi yang namanya obat memang ada efek sampingnya. Ya. Tapi kalau ketakutan itu untuk merusak ke ginjal, kita lihat dulu obatnya obat apa. Iya, betul. Memang ada obat-obat yang nggak ramah ginjal ya Dok ya, kayak Iya. obat pereda nyeri, kayak ada beberapa jenis obat tertentu itu kalau nggak bijak penggunaannya Benar, benar. memang. Tapi kalau obat yang dikondisikan untuk diperuntukkan kondisi kronis Iya. seperti diabetes di dalamnya, nah itu aman. Sudah dirancang sedemikian Tidak rupa. akan ada Jadi masalah nggak ya. akan- Iya. Justru kalau dia nggak minum obat, gulanya nggak Nah, terkendali. ini yang bahaya. Jadi gula yang tinggi merusak ginjal. Jadi Merusak merusak ginjal, ginjalnya bukan karena dari obat tapi dari perjalanan si diabetes yang nggak Perjalanan terkendali itu. Nah, Nah. balik ke pertanyaan tadi Pak Oke, Rega. ini makanya jangan sampai Katanya- salah minum obat ya. Takutnya obat oles malah diminum. Malah Itu diminum. merusak ginjal namanya ya. Atau mungkin tidak selera makan karena cuma ada nasi doang kali ya. Mungkin dia Selera masakannya nggak enak kali Iya. jalan-jalan, ya kan? Nah ini dikatakan nggak selera makan, akhirnya dia tidak suntik insulin dengan harapan agar tidak drop dengan gula darah dia. Apakah caranya sudah benar? Katanya gitu. Justru kalau nggak suntik insulin, Iya. gulanya jadi naik kan. Jadi nggak kekontrol jadinya, Jadi Pak nggak Dokter, ya? terkendali nanti. Nah, kita balik lagi ke yang tadi Dokter Rudi bilang ada beberapa pilar. Pilar yang salah satu pilarnya kan pengobatannya. Ya. Jadi pengobatannya itu obat, minum, atau Heeh. insulin. Oke. Pertanyaannya dulu sebentar sebelum sampai ke sana ya Pak Ya, Rega ini ya. betul, Jadi betul. biar jelas Biar gitu. jelas. Heeh. Jadi kenapa sih orang mesti minum obat, mesti suntik insulin? Padahal Ya. tadi Dokter Rudi udah bilang ini kan Nah. nggak bisa disembuhkan. Bener, orang bener, kan bener. berasumsi kalau minum obat biar kondisinya sembuh ya Sembuh. Dok Iya, ya. betul.
Kalau yang diabetes ini fungsi obat lebih untuk mengendalikan kadar gula. Pengendalian kadar gula sebenarnya. Nah, kalau untuk gula sebenarnya ini, sorry Pak Bu Dokter, baru saya potong. Kalau untuk gula darah yang normal di tubuh manusia sebenarnya berapa sih? Nilai normalnya maksudnya ya. Nah, itu kita bagi dua ya, Dok Iya. ya. Nah, jadi kalau untuk gula darah ini berdasarkan guideline atau panduan di seluruh dunia bahwa untuk gula darah puasa itu harus di bawah 126 mg per desiliter. Itu gula darah puasa, ya kan? Kemudian ada lagi gula darah sewaktu atau gula darah yang tidak diperlukan, misalnya kita habis makan begitu ya, itu bisa diperiksakan, atau 2 jam setelah makan lah kita periksakan. Itu harusnya di bawah 140 mg per desiliter. Atau untuk diagnosa berikutnya adalah ada satu pemeriksaan namanya HbA1c. Ini memang agak asing untuk masyarakat ya. Tetapi kalau pasien kurang familiar. Kenapa kurang familiar, Dokter Endang ya? Jarang disebut, jarang diperiksakan. Tapi malah apa tadi? HbA1c. HbA1c itu dikiranya plat nomor lagi. Sebenarnya HbA1c itu adalah sel darah merah yang dia berikatan dengan gula darah yang artinya dia berikatan terus dia ada di dalam pembuluh darah berputar terus. Iya, betul. Nah, HbA1c ini diukurnya setiap 3 bulan. Oh, per 3 bulan. Per 3 bulan. Kenapa? Karena sel darah merah kita ini umurnya 3 bulan, 120 hari. Sehingga setelah 120 hari, sel darah merah kita itu dihancurkan di limpa. Dan gula darah juga akan pecah dengan sendirinya, kembali lagi diserap ke dalam pembuluh darah. Nah, HbA1c ini adalah pemeriksaan yang kalau ini Dokter Endang saya ngomong, itu pemeriksaan yang nggak bisa dibohongin katanya. Nah, kenapa nggak bisa dibohongin? Jadi gini Pak Rega, kan tadi Dokter Rudi bilang kalau hemoglobinnya pecah, gulanya juga terkeluar gitu kan. Jadinya ada di dalam pembuluh darah kita. Pembuluh darah, betul. Nah, pas kita periksa itu kita jadi bisa melihat rata-rata selama 3 bulan terakhir itu nggak bisa dibohongin. Jadi walaupun dengan menjaga menjaga puasa, misalnya sebelum periksa, sebelum kontrol gitu kan, orang cenderung kalau mau kontrol itu dibagusin seminggu itu. Pasti. Obatnya diminum rutin, kontrol kan, mau MCU apalagi. MCU, betul. Terus kalau ada yang minum obatnya diminum rutin, jadi nggak lupa dia. Betul, jadi pas diperiksa gula darah puasanya atau yang 2 jam setelah makan terlihatnya, ketahuan nggak terlalu bagus. Tapi begitu dilihat HbA1c, nilainya tinggi di atas 7%. Artinya berarti mungkin selama sebulan itu seminggu sebelum kontrol itu aja yang bagus, 3 minggu lainnya biasa manusia kan begitu kan, dokter ya. Tapi justru itu mau ada bos datang aja baru rajin gitu. Iya, iya. Nah, itu yang kita mesti edukasi memang ke teman-teman penyandang diabetes, harus konsisten. Jadi kebiasaan sehari-hari itu yang mesti dibentuk kebiasaan. Jadi ngerubah habit selama ini sebenarnya ya. Sebenarnya sih lebih ke pola hidup sehat sebenarnya, Pak Dokter ya. Itu lebih baik. Oke, nanti lanjut lagi Pak Dokter dan juga Bu Dokter. Dan juga buat sahabat Onyx yang masih ikut mau bertanya, silakan, kita masih menunggu pertanyaannya online di 0811 530 887 lewat WhatsApp Onyx Radio, atau bisa langsung bertanya di Instagram @rs_pertamina Balikpapan. Di sini aja di Onyx Clinics. Halo. Halo Dema. Iya, Ma. Dema sudah belajar? Sudah. Dema sudah makan? Sudah. Dema sudah mandi belum? Udah. Sekarang Dema lagi ngapain? Demas lagi dengerin Onyx Radio 88,7 FM. Stay tune. Hah? Balikpapan's #1 hit music station, Double 8.7 Onyx Radio. Di Onyx Clinics masih bersama dengan 2 dokter hebat menurut saya, dan juga keluarganya pasti ya, juga pasiennya ya. Karena tidak mungkin tidak hebat kalau beliau bukan dokter, ya kan? Hari ini masih bersama dengan Dokter Rudi dan juga ada Dokter Endang. Dua-duanya ini spesialis diabetes, sahabat Onyx. Jadi buat kalian yang mau bertanya, silakan bertanya lewat WhatsApp Onyx Radio 88,7 FM, yaitu 0811 530 887, atau bisa langsung bertanya lewat live Instagram @rs_pertamina Balikpapan. Gimana caranya? Follow dulu makanya biar tahu ya. Info terbaru, info terupdate dari Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Karena ini sangat membantu sekali dan juga mengedukasi. Ada yang namanya tadi sudah dokter sounding di awal, yaitu klinik diabetes terpadu ya. Dr. Rudi Makodompet selaku penanggung jawab juga, beliau juga spesialis penyakit dalam. Jadi buat sahabat Onyx, mungkin yang selama ini ngerasa
pengen periksa tapi takut, ayo datang ke Rumah Sakit Pertamina Balikpapan untuk cek langsung nih kondisi tubuhnya saat ini. Jika sudah ngerasa kurang-kurang nyaman, bukan hubungan ya, kalau hubungan ini urusan pribadi ya. Kalau nyaman dalam diri mungkin silakan datang periksa ke sini aja. Nah, kita lanjut lagi nih, Pak Dokter dan juga Bu Dokter. Tadi belum sempat ditanyain, 2 pertanyaan deh. Masalah penjelasan mengenai diabetes yang penyakit gula basah dan gula kering. Tadi sudah dokter sebutin, tapi mungkin saya pengen dengar penjelasan sedikit aja mengenai tadi 4 itu ya Pak Dokter ya. Iya. Pertama, kedua, dan tadi kehamilan ya. Iya. Terus juga yang lainnya Tipe tadi. lainnya. Silakan Bu Dokter. Jadi itu yang kita memang mesti kenalin ya dok ya, karena nggak ada di penggolengan diabetes itu dikelompokkan sebagai tipe basah atau tipe kering, itu nggak ada. Betul. Jadi yang kita kenal diabetes tipe 1. Oke, itu apa Bu Tipe Dokter? 1 ini biasanya kita temui pada anak-anak. Jadi ini merupakan bawaan Wow. ya Iya. diabetesnya ya. Oh. Gangguan metabolisme gula yang Uh-uh. diakibatkan karena pankreasnya tidak berfungsi. Jadi itu yang tipe 1, jadi pada anak-anak. Nah yang kedua, tipe 2 ini biasanya ditemui pada orang dewasa. Nah kalau ini pemicunya biasanya lebih pada gaya hidup. Gaya hidup, betul. Jadi kalau ada Pola teman-teman makan. kita, ada yang baru terdiagnosa gitu, terus Ya. dia udah dewasa itu ukuran batasannya berapa dok? Akil balik Akil biasanya. balik gitu Iya, ya. di atas Terus 17 kemudian biasanya. 17 itu terdiagnosa diabetes, nah itu kita golongkan sebagai tipe 2. Tipe 2. Oke, yang itu. untuk yang kehamilan tadi Nah, memang kalau yang udah jelas kehamilan ya. udah jelas karena Ya, kehamilan kan, kehamilan, betul. karena hormon yang berubah itu terus bisa micu gangguan metabolisme. Tapi setelah karbohidrat. melahirkan bisa normal kembali Nah, berarti. ini 2. Jadi bisa kembali normal, Heeh. bisa juga terus dia menetap menjadi diabetes tipe 2. Oh, Kalau gitu. kita nggak Menjaga. jaga ya Menjaga. dok, nggak dikendalikan. Oke, baik. Yang lainnya tadi Bu Dokter? Yang lainnya ini tipe lainnya. Tipe lain? Nah, kalau tipe lainnya kayak Rudy deh yang mesti jelasin. Oke, silakan. Pak Dokter. Saya tambahkan dulu mengenai diabetes gestasional atau diabetes saat kehamilan. Ya. Jadi memang biasanya itu gula darah tinggi pada saat hamil saja. Hamil. Iya. Setelah melahirkan itu akan kembali ke Normal. normal. Akan tetapi 20% berdasarkan studi di global di dunia, itu 20% dalam 6 bulan akan menjadi diabetes tipe 2 atau yang menetap. Oh, menetap. Nah, kalau dalam 6 bulan ini dia tidak bisa menjaga ya. Betul, betul, betul. Nah, dia nggak bisa Mungkin ya, menjaga. kadang-kadang ada yang stres itu kan makan coklat, makan. Oh, iya. alasannya kan harus Iya. banyak makan karena menyusui. Betul, betul. Nah, itu. Aduh, Jadi ini itu. nafsu ibu lari ke anak ini Iya. jadinya. Karena Ya, jenis ya, ya. makanan yang dikonsumsi Iya, yang betul. apa, Betul, kurang betul, tepat. Jadi itu pada diabetes gestasional. Ah. Kalau untuk yang diabetes tipe lain, itu memang ada diabetes yang timbul bukan karena genetik, bukan juga gaya hidup. Oke. Nah, contohnya pada orang luka bakar. Ah. Orang luka bakar itu akan terjadi tiba-tiba suatu namanya reaktif hiperglikemi atau gula darah yang tiba-tiba meningkat. Oh, gitu. Nah, itu akibat dari pelepasan albumin yang sangat besar di dalam tubuh kita, sehingga memicu timbulnya yang namanya hiperglikemi atau gula darah yang sifatnya false negatif gitu ceritanya. False positif ceritanya gitu ya. Itu satu. Terus yang kedua, bagi mereka yang mengalami kelaparan jangka panjang, ada suatu proses namanya katabolisme. Nah, itu bisa menyebabkan gula darah kita tuh malah terakumulasi tinggi dalam tubuh Oh, kita. gitu. Padahal dia nggak makan Padahal ya. nggak Nggak makan. kan? Nah. Nah, itu rata-rata Kasihan udah kelaparan, diabetes lagi ya. makanya Malah dia itu orang-orang kurus biasanya. Dan itu sering kita temukan pada pasien-pasien atau pada orang-orang di kayak Somalia, daerah Afrika Barat yang betul-betul kurang mereka tuh pangannya, negaranya dok. negara miskin sekali gitu. iya. Itu tipe lain. Dan Oh. pada pasien-pasien dengan penggunaan namanya obat steroid, Nah, ini nih obat biasanya. anti radang. Oh, iya. Bukan anabolik steroid, bukan. Bukan ya. Bukan yang untuk membesarkan untuk itu badan ya. ya. Saya pikir yang jemu-jemu itu ya. Bukan. Steroid itu anti radang. Anti radang. Di mana biasanya kita gunakan pada mereka-mereka yang punya penyakit autoimun. Oh. Nah, itu kita berikan itu. Nah, itu seringkali terjadi peningkatan gula darah yang sifatnya mendadak dalam jangka panjang. Jangka panjang. Itu makanya kita bilang diabetes tipe lain. Karena dia lain. bukan dari genetik, bukan dari gaya benar. hidup, tapi karena ada faktor pencetus. Dan itu bisa didapatkan di usia berapapun. Usia berapapun ya. Betul, Oh, jadi ini betul. harus benar-benar diperhatiin nih sama Tonix karena diabetes bukan dewasa baru kena diabetes ya. Bahkan tadi di awal juga diabetes 1 tuh ada anak kecil Pada anak juga. kecil iya, bisa. Bisa kena ya, kali. bawaan ya. Betul. Oke, baik. Terima kasih Pak Dokter. Selanjutnya buat Dokter Endang nih ada pertanyaan. Apakah pada saat seseorang yang sudah diabetes ini makan selingan atau snack harus tetap suntik insulin? Karena kan katanya biasa harus makan berat doang ya. Suntik Ini insulin. menarik pertanyaannya. Kalau dia makan snack Jadi, 10 kali, 10 kali suntik gitu. Iya.
Tapi mungkin sebelum itu dulu sebentar, indikasi orang dikasih apa insulin ini dulu kayaknya yang perlu Bener. dijelasin dulu Pak Siap, Reza. Jadi siap, tadi siap. kan kita Betul. sebut insulin sama obat ya dok Betul. ya. Ya. Mana yang bisa pakai obat, mana yang harus dengan insulin. Iya. Nah, kayaknya udah terudi. Iya. Terus Bu dokter jelasin apa? Apa ya aku itu. Jadi Baik, nanti baik. Dr. Endang akan menyampaikan masalah indikasi insulin Ya. paling secara umum gitu ya. Jadi sebenarnya kalau orang terdiagnosa diabetes itu kita akan berikan obat 1 sampai 2 macam obat minum. Obat minum, oral oke. ya. Nah, kemudian kita evaluasi bagaimana gula darah puasa dan HbA1c tadi, Ya. ya kan? Kalau target HbA1c nilainya itu harus di bawah 7%. Ya. Kalau di bawah 7% itu korelasinya dengan gula darah puasa kita di bawah 126. Kalau itu belum tercapai, otomatis kita harus pikirkan yang gagal itu dokternya atau pasiennya. Pasiennya. Kan kalau ternyata oh ini gagalnya ini di pasiennya misalnya. Pasiennya. Ya sudah, berarti kita harus mengedukasi lagi Ya. bagaimana olahraganya, pola makannya, konsumsi obat dan apakah teratur ke dokter setiap bulan. Betul. Ya itu semua kita evaluasi ulang. Ya. Kalau ternyata semua sudah dilaksanakan tapi belum ada perubahan, biasanya kita akan tambah 1 macam obat lagi menjadi 3 macam obat 3 macam diabetes. Nah, dalam 3 bulan kita evaluasi lagi. Kalau belum mencapai target, terpaksa insulin harus masuk. Begitu. seperti Dengan itu. kadar HbA1c di atas 9% biasanya. 9%. Nah, untuk indikasi insulin, biasanya dokter Endang nih yang suka pakai insulin ya Pak. Iya. Nah, gimana dokter Endang? Gimana? Insulin. Ya, jadi insulin itu nggak perlu takut sama insulin karena sebenarnya insulin itu bukan obat. Insulin itu hormon atau zat yang dikeluarin tubuh kita, dikeluarin pankreas, yang fungsinya untuk menjaga supaya kadar gula darah kita nggak tinggi. Oh, seperti Di tubuh itu. kita itu glukosa itu ada, mau orang dengan diabetes atau tidak diabetes, glukosa itu ada karena Ya. dia kan sumber energinya tubuh. Nah, pada yang kita diabetes karena masalah kurangnya insulin atau tubuh kita nggak peka sama insulin, jadinya gulanya tetap tinggi gitu Tinggi, Pak. Nah, betul, itu yang betul. dibantu dengan obat ya. Nah, obat itu kan bukan menyembuhkan pankreas, tapi sebenarnya malah menstimulasi supaya pankreasnya bekerja keras gitu ya, Ya. bekerja di luar di luar kapasitasnya. Nah, Jadi kalau overload. sudah pada satu titik tertentu mau digebukin kayak apa dengan obat minum, si pankreasnya tetap nggak memproduksi insulin secara cukup. Ya. Ya, jadi perlu bantuan dari luar dong, insulin. Nah, kayak gini, ini insulinnya Nah, Pak sekarang. Zaman kita mau sekarang lihat nih. insulin ini kayak gini Ini Pak, kayak nggak pulpen ya? bolpen kan? Ya. Bu dokter ya. Jadi orang nggak usah takut lagi sama insulin gitu kan. Jadi kita itu balik lagi ke buka. tadi Pak. Boleh dibuka, nggak apa-apa. Boleh dibuka. Ini nanti jarumnya di sini ya, Bu dokter? Iya betul, Itu, tinggal jarumnya di dibuka. Oh, ada jarumnya itu ya? tarik Oh, aja tinggal yang si ditarik. putih itu Pak. Oh, Kayak gitu. seiprit kayak gini. Kecil banget kan jarumnya, Nah, nggak kelihatan lagi. Makanya kan kalau pakai insulin kan siapa takut harusnya kan? Iya, harusnya sih. Oh. Karena tubuh kan memang memerlukan si insulin yang kurang Pak, jadi kasih suntik insulin. Iya, benar. Jadi nggak usah takut dengan insulin. Iya. Itu Karena ini bukan obat sekali lagi ya. Bukan obat, jadi Bu dokter efek ya. sampingnya bukan hampir, memang nggak ada efek samping negatifnya. Tidak ada masalah Kayak gitu. sebenarnya Oh. ya. Nah, kalau untuk penggunaan insulin memang harus disuntikkan sebelum jam makan. Oh, ada 2 macam sih insulin itu, ada yang kerja pendek, ada yang kerja panjang. Ya. Tapi perlu diperhatikan kalau insulin itu kita dapatnya yang kerja pendek, jadi yang warna orange orang suka dikenalnya. Ya. Atau yang warna ini agak biru ini, Ya. ini kerja pendek. Ini harus disuntikan sebelum makan Pak Rega. Harus ya. Harus makan utama tapi Ya. makan utama. Nah, tadi kalau dibilang Snack. kalau aku nggak makan tapi makannya makan snack perlu Ya. disuntik atau enggak? Tapi snacknya pecel Jawabannya, ayam. Itu bukan snack kalau itu snacknya pecel namanya. ayam kan bukan Iya, snack bukan jadinya snack itu kan. namanya. Itu makan malam namanya ya. Nanti ada sesi khusus ini Pak Rega Ya, yang akan siap. untuk gizi ya. Jadi Ya. nanti kita lihat ini makan utamanya seperti apa, snacknya seperti apa. Betul. Karena kalau untuk insulin harus disuntikan di jam makan utama. Jam makan utama berarti makan siang dan makan malam. Dan Sarapan. sarapan 3 kali ya. 3 kali. Iya. Jadi orang dengan diabetes nggak perlu takut makan. Betul. Jadi kita mesti tahu nanti rambu-rambunya nanti akan Baik. dikasih tahu. Terima kasih Bu Dokter informasinya karena setelah ini Bu Dokter langsung pamit, kita akan masuk ke sesi ketiga nantinya dengan ahli gizi ini Pak Betul. Dokter. Betul, Pak Pak Dokter Reza. di sini aja Iya. ya. Pak Dokter tetap di sini sama saya. Nanti kita bakal ngobrol lagi. Terima kasih Dokter Endang untuk informasinya. Sebenarnya harus ada sesi sendiri nih, Dokter Endang Iya. nih, buat ngobrol ya. Harus dia harus Harus sendiri. Jadi nanti. penjelasannya lebih gamblang Iya. gitu kan. Tapi terima kasih untuk informasinya Dokter Endang. Terima Nanti kita kasih, akan Pak siap-siap Reza. masuk ke sesi yang ketiga Sama-sama. Pak Dokter dengan ahli gizi. Iya. Tetap di sini sahabat Onyx di Onyx Clinics. Pertamina Balikpapan Hospital is one of the biggest and equipped hospital in Balikpapan.
we serve any kind of people, no matter who they are. Because we work with whole heart to help those people who need our help. We realize society needs something quick, excellent, on time, and convenient services. It is something that Pertamina Balikpapan Hospital keep on progressing every single time that we have. We believe if we keep on working hard, we will achieve something bigger in the future. Onyx Radio 88,7 FM Inspiring Your Life. Kita masih di Onyx Clinic, masih tentunya di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan, dan masuk ke sesi kita yang ketiga. Setelah tadi sesi pertama dan kedua ada Dr. Endang Suntoro selaku edukator diabetes bersama dengan Dr. Rudi. Di sesi ketiga ini masih bersama dengan Dr. Rudi Mokodompit. Beliau spesialis penyakit dalam dan penanggung jawab klinik diabetes terpadu Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Tapi pendampingnya lain lagi nih, Dok. Ganti lagi pendampingnya, Mbak Tifriana. Nama bekennya Mbak Evi. Ya, beliau ini adalah ahli gizi Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Nah, ini kita mungkin lebih ngebahas soal pola hidup nih berarti ya. Konsumsi yang dimakan apa saja dan ciri-ciri sebenarnya orang yang dikatakan diabetes itu ciri-ciri yang paling mendasar tuh apa sih sebenarnya? Karena kan kita kadang-kadang nggak sadar ya Pak Dokter ya. Jadi memang orang diabetes itu sebenarnya awalnya sebelum dia terdiagnosa, dia sudah punya gejala sebenarnya. Oke, baik. Ada 3 gejala klasik yang biasa kita temukan. Pasti ini ya? Pasti itu ya. Ya. Satu, biasanya pasien itu banyak minum. Dia sering merasa haus. Oke. Kenapa? Karena kalau gula darah tinggi, itu darah kita mengental. Benar. Jadi tingkat hausnya tuh makin Dehidrasi tinggi. ya? Jadi dehidrasi. Jadi pengen minum terus bawaannya. Oke, Itu. baik. Terus yang kedua, karena dia banyak minum, otomatis kebanyakan malam hari dia banyak kencing. Oh, itu akibatnya ya? Iya, rata-rata biasa cuma 1 kali 2 kali, ini bisa 3, 4 bahkan 5 kali. Ah, benar. Jadi sering terbangun kencing. Itu kita kalau yang banyak minum kita sebut dengan polidipsi, ya kan? Polidipsi. Kemudian kalau banyak kencing, istilah kerennya itu namanya poliuri. Poliuri. Nah, yang ketiga ini nanti yang berhubungan sama Mbak Evi ini adalah orang diabetes itu dia nafsu makannya tinggi banget. Pengen makan terus gitu. Waduh. Tapi kok berat badan malah turun. Oh gitu ya? Nah, ini 3 gejala klasik yang kita sebut. benar. Jadi polidipsi banyak minum, Poliuri banyak kencing, polifagi banyak makan. Nah, itu yang terjadi. Nah, kalau sudah kondisi seperti itu kita harus periksakan lah. Betul. Tadi Dr. Endang sampaikan. Sehingga bisa menentukan bahwa Anda sudah diabetes. Ada juga sebenarnya Dok yang mungkin bukan gejala juga, dia minum aja terus biar masalah cuaca dingin tetap minum. Panik biasa kan? Iya. Datangan debt collector biasa depan rumah minum aja. Minum apa ya ini ya? Iya, takut kan? Betul. Ya, ini bahaya juga nih sebenarnya, makanya dibayar kalau ada utang ya. Jadi sebenarnya itu masalah klasik yang sering muncul ya. Minum, kencing di malam hari, dan nafsu makan tinggi tapi badan nggak naik. Betul. Seperti itu. Malah turun kan? Malah turun sebenarnya ya. Nah, itu. Malah orang malah mikirnya makannya bismillah, kayaknya orang gitu ya. Biar badannya naik, nggak hubungannya sih. Padahal orangnya emang lagi sakit, cuma dia nggak periksa ya Pak Dokter ya. Dan itu biasanya makannya nggak terkontrol. Nah, ini yang harus benar-benar diperhatiin nih sahabat Onyx. Nah, ini ada itu. pertanyaan nih Pak Dokter yang sudah masuk di WhatsApp kita. Ini pertanyaan yang pertama ini. Ya, halo RSPB, obat apa diabetes tidak ini gimana sih dia nanyanya nih orangnya? Obat apa diabetes tidak merusak ginjal? Oh, apa obat diabetes? Obat diabetes apa yang tidak merusak ginjal? Ya, ini tolong yang punya nomor ini dibaikin WA-nya ya. Kita bacanya susah ini begini. Silakan Pak Dokter. Jadi kalau seperti tadi yang sudah Dr. Endang sampaikan gitu, bahwa obat diabetes itu tidak ada yang merusak ginjal. Betul. Ya, yang ada komplikasi dari diabetes lah yang merusak ginjal kita, bukan karena obat. Justru dengan obat itu kan kita bisa mengendalikan gula darah kita semakin tinggi, sehingga komplikasi yang tadi saya bilang ini diabetes mau nilai berapapun nggak masalah. Tapi kalau dia manggil temennya seperti gagal ginjal, itu yang paling kita takutkan. Itu yang bahaya sebenarnya ya. Karena dengan kondisi seperti itu, otomatis pola makan dirubah dan lain-lain, termasuk jenis makanan. Ya Mbak Evi ya. Jadi jenis makanan apa yang paling cocok untuk orang diabetes nih sebenarnya, karena kalau sudah minum obat diabetes makannya harus teratur. Tapi kalau ada komplikasi di ginjal, makan apa yang kita butuhkan sebenarnya Mbak Evi? Mbak Evi.
kalau ada komplikasi di ginjal, tentu pengaturannya beda lagi. Ini kita bicara diabetes dulu ya. Baik, Karena baik. begitu terdiagnosa diabetes, aduh dunia mau kiamat nih, gue Iya, nggak bisa benar. makan enak. Mikirnya Betul, kan betul, pasti pasti gitu. ya. Takut. Takut, nggak bisa kemana-mana lagi, nggak bisa makan makanan kesukaan saya. Iya. Sebenarnya nggak, Mas. Kita dengan diabetes itu pola makannya sama dengan orang sehat. Sama ya? Ya, jadi gizi seimbang. Nah, prinsipnya itu di gizi seimbang. Dan pengaturan makan dalam sehari pun sama, 5 sampai 6 kali. Oke. Kita bagi menjadi 3 kali makan utama dan 2 sampai 3 kali makan selingan. Makan Nah, selingan. jadi nggak ada alasan kan seorang diabetes harus saya kurangin aja deh Ya, kayak makan malam, gorengan saya nggak makan. bisa. Ini nggak boleh Nah, kata kalau dia. yang itu nanti masuk ke jenisnya. Oke. Nah, yang penting patuhi dulu. Apa nih? Terima dulu, saya seorang diabetes. Satu, penerimaan itu yang paling penting. Ya, Kalau dari diri kita udah menolak, kita nggak akan enjoy menjalani Betul. pengobatan. betul. Nggak akan asik menjalani diet. Iya. Nah, diet itu kan nggak harus tersiksa. Ya, Nggak bikin kita jadi nggak enak makan. Tapi ya benar. kita bahagia melakukannya karena akan seumur hidup kita lakukan kan. Wow. Seperti yang dibilang dokter, sampai dapat SMS. Ya. Nah, berarti kita mengatur pola makan juga akan seumur hidup. Betul. Nah, pola makan yang bagaimana? Nah, itu dipahami dulu. Harus tetap teratur dari segi jadwal, jenis, dan jumlahnya. Ya, Nah, jadwalnya harus pagi, siang, malam. So, Ya, benar. konsisten. ya, Nggak boleh makannya dirapel. Pagi saya nggak sempet sarapan. ya benar. Saya makan Siang nih aja, pagi ya. siang nggak sempat, sore aja lah sekalian lah, gitu ya. Nah, kasihan pankreasnya. Akhirnya pankreasnya akan dihajar habis-habisan. Bener. Kadang-kadang nggak punya duit kan buat Itu beda ya. Itu beda Terus case gabung ya. buka juga kan jadinya kan. Biar irit lah gitu segala sore Dirapel lah. ya. Nggak boleh juga ya. Jadi selalu makanan utama yang Ya. kita benerin dulu makanan utamanya. Kalau Ya. makan utamanya udah bener dengan prinsip gizi seimbang, Mm-mm. kita nggak akan tergoda untuk makanan selingan yang aneh-aneh. Betul, betul. Kalau misalnya nih, ada pertanyaan nih, tidak makan malam karena takut gula darahnya naik. Nah, itu lagi. Gimana balik tuh, lagi. Mbak? Mbak Evi? Jadi bukan berarti kita diabetes nggak harus makan malam. Tetap makan pagi, siang, malam Malam, karena betul. kebutuhan tubuh. Iya, betul. Nah, tubuh tetap memerlukan karbohidrat, Heeh. tetap perlu protein, tetap perlu sumber lemak, vitamin dan mineral. Iya. Kalau kita menghilangkan, artinya kita menzalimi tubuh. Iya. Tubuh kan tetap menjalankan fungsinya. Iya Nah, benar. menjalankan fungsinya dari zat-zat gizi yang kita konsumsi, Konsumsi. itu kan. Jadi nggak ada alasan untuk tidak makan Tidak malam. makan malam. Ini makan malam 1:30. Ini kita makan malam tuh sahur namanya ya. Sahur. Nah, kalau Iya. sahur akan ada lagi pengaturan di obat dan suntikan. Kita Nah, sesuaikan benar, lagi benar, untuk benar, orang yang benar. berpuasa. Iya, karena kan takut jadi alasan kan dokter ya. Iya. Saya kan diabetes jadi nggak puasa. Nggak bisa begitu dong. Ada ya. indikasinya Nanti kalau ada diabetes lagi. nggak puasa ada indikasinya. Betul, betul, betul. Baik, jadi tetap makan malam Tetap boleh. harus makan Karena itu malam. kebutuhan Iya. gizi di tubuh ya. Cuman Supan. harus teratur jamnya, teratur disiplin. Ya, Jadi betul. batasnya kalau makan pagi antara jam 6 sampai jam 8 pagi. Ya. Makan siang antara jam 12 sampai jam 1 Jam siang. 1 siang. Makan malam antara jam 6 sore sampai jam 8 malam. Ya. Nah, di antara makan besar itu ada makanan selingan. Ada selingan. Selingan betul. pagi di jam 9, selingan Ya. sore di jam 3 sore, Ya. dan selingan malam jika perlu boleh di jam 9 malam sebelum tidur. Aman berarti saya Bisa ya. seperti itu. Bisa ya. Baik. Ah. Mbak Evi, selanjutnya ada juga pertanyaan untuk yang diabetes harus dipisahkan nggak sih dengan menu keluarga yang tidak diabetes? Nah, ini menarik. Banyak nih yang Iya. curhat ke poli ya. Iya. Dok, ya. Iya, jadi kayak jijik banget sih gitu, jangan gitu lah. Ini kan juga keluarga gitu. Ini kamu diabetes makannya ini, aku makannya kan jadi kayak Kasihan ya ya. Allah iya kan, Pak Dokter jadinya jadi kayak Iya. saya ini kan bukan penyakit menular kok gini amat Ya, gitu. cuman kan mungkin masyarakat kita kan masih ini Iya, ya, ini pentingnya klinik edukasi Edukasi. tadi Nah, nih. itu pentingnya Benar. edukasi. Sebenarnya nggak perlu dipisahkan dengan makanan keluarga. Kita Iya. harus mempertimbangkan psikisnya si diabetes Iya ini. benar, yang Iya. ada bukan diabetes, stres malah jadinya ya. Iya. Jadi ada pasien, saya di rumah dibatasin, istri dan anak-anak makannya ini, saya ini. Akhirnya Baru- saya bosen, pelarian, saya makan ke warung. Ya, Nah, malah bahaya. Malah bahaya kan Iya benar. pengobatannya. Dipamer lagi sama yang sakitnya kita makan. Ya orang stres dong Bikin jadinya. takut ya, bikin Iya. takut ya. Nah, jadi kan Betul. sebenarnya prinsip makanan orang dengan diabetes kan nggak jauh berbeda dengan Benar, orang yang benar, sehat. Tapi dia letak pengaturannya di karbohidrat. Karbohidrat, Nah, betul. jadi nggak perlu dipisahkan. Yang penting gizinya seimbang. Ada karbohidrat, ada proteinnya, ada lemak, vitamin, dan mineral. Nggak harus dipisah. Dan Sama. dipisah. Ah, Tetap sama aja berarti ya. sama. Oke, baik. Terima kasih, Mbak. Ya, selanjutnya nih saya masih ke Mbak Evi nih, Pak Dokter ya. Silakan. Ya. Ini jenis karbohidrat seperti apa yang harus dibatasi atau dihindari bagi diabetes? Iya.
jenis karbohidrat yang harus dibatasi itu karbohidrat golongan karbohidrat sederhana. Oke. Artinya karbohidrat yang langsung akan diserap tubuh menjadi zat gula. Contoh, hasil olahan dari gula pasir seperti dodol, coklat, es krim, Iya. sirup, Makanan enak minuman-minuman semua manis, lagi. minuman kekinian yang boba-boba. Pantesan Bang Haji Roma Irama ngomong yang enak-enak itu dilarang ya. Buatnya ya. Itu betul. Betul juga ya. Karena apa? Iya, Karena iya, zat iya. sederhana itu begitu kita konsumsi, dia akan langsung diserap tubuh menjadi zat gula. Yang ada si diabetes ini akan cepat lapar. Otomatis cari makan lain lagi. Betul. Itu yang kan? terjadi. Betul, itu kejadian sama saya Pak Dokter. Habis makan manis pasti pengen makan lagi. Iya. Nah, akan terjadi lonjakan gula darah. Karena Ya. kita makan kue satu potong kok belum kenyang. Iya, betul. 2 potong kok belum kenyang. Karena itu dia langsung diserap tubuh. Jadi zat gula. jadi Nah, zat jadi yang gula. sebaiknya diabetes atur karbohidratnya itu di karbohidrat kompleks utamakan. Utama. Umbi-umbian, Ya. serealia seperti beras merah, Ya. beras hitam, kentang, ubi, jagung, talas, havermut, oatmeal itu Iya. lebih oke. Itu lebih kita bagus konsumsi ya. sebagai karbohidrat. Itu karbohidrat kompleks. namanya. Kompleks. Kalau sederhana- beras merah? Masuk karbohidrat juga kompleks. ya. Kalau sederhana yang beras putih yang biasa kita makan, Iya. itu yang Mbak Evi bilang, begitu makan, tuh langsung keserap, Langsung jadi gula keserap. langsung put naik. Tapi kalau kompleks yang Mbak Evi bilang, itu lebih lambat penyerapannya, Lambat diserap. sehingga menjadi gulanya juga dia lebih smooth. Lebih gitu. smooth. Dan kita merasa kenyangnya lebih lama. Iya bener-bener. Tapi ada yang bilang begini, Pak Dokter, Mbak Evi. Ada yang bilang kalau makan nasi panas kadar gulanya lebih tinggi ketimbang nasi dingin katanya. Iya betul. Ada yang Sebenarnya bilang gitu. Nah ini sebenarnya- salah lagi nih berarti orang nih. Hoax ya. Iya, ini. bahkan ada yang nyimpen nasi kemarin untuk dimakan hari ini Di dalam Dengan- kulkas lagi. di dalam kulkas. Ada yang seminggu kan emang nggak punya makanan kan dokter ya. Itu aja diolah terus ya. Itu aja diolah. Jadi sebenarnya itu bukan begitu ya. Sebenarnya nggak tepat juga, Iya. karena kan kalau kita makan nasi dingin, kita aja agak sulit untuk menghabiskan. Betul. Ya, kenapa jadi orang sering ngomong jangan makan nasi panas? Karena dikhawatirkan kalau pas makan nasi panas, menunya pas kena yang enak di yang selera kita, kita akhirnya jadi nambah. Oh. Nah, porsi yang kedua, ketiga itu yang dikhawatirkan yang nggak boleh. Jadi balik lagi, kenapa harus nasi dingin kalau boleh nasi panas? Yang penting berapa jumlah sekali kita makan. Nah, jangan berlebihan sebenarnya itu Betul. lebih 100 utama. sampai 150 gram setiap kali Ukurannya kita gimana itu makan. Mbak Evi? Nasi. Nah, Ya, pasti kalau mereka bingung. 100 Iya, bener. gram atau 150 itu satu centong nasi itu 100 gram. Oh, 100 gram. Ya, atau 3/4 gelas Duralek. Nah, kalau 150 berarti 1,5 Kurang centong kenyang ya nasi. sebenarnya. Sebenarnya Mas Rega, faktor kenyang Perut dan kita yang gede ini kan agak susah Pak nerima kalau segitu. Itu Sama faktor tenggorokan doang ya. kebiasaan bisa. Oh, bisa ya. Sebaiknya kita sikapi dengan seratnya yang banyak, sayurnya lebih banyak Sayurnya daripada porsi dibanyakin. nasi. Makanya kalau di wedding tuh nasi dikit. Iya. Iya. Yang banyak Lauknya. kambingnya malah yang juga. Seratnya dibanyakin ya. Baik, terima kasih Mbak Evi. Sama-sama. Sudah ada pencerahan tadi di sesi ketiga kita ini karena sesi keempat ada lagi kita narasumber yang lain ya. Iya. Tetap ahli gizi juga ya. Dan Pak Dokter tetap di sini nemenin saya. Oke. Ya. Terima kasih Mbak Evi dan juga Pak Dokter, nanti kita lanjut lagi di sesi yang keempat atau sesi terakhir kita nantinya. Iya. Nanti mungkin saya akan lebih spesifik bertanya ke Pak Dokter karena ada beberapa pertanyaan masuk ke WhatsApp mengenai diabetes ini ya. Terima kasih Mbak Evi. Sama-sama Mas Rega. Sukses buat teman-teman di sini. Pak Dokter, terima kasih. Kita lanjut lagi di sesi keempat ya. Tetap di sini sahabat Onyx di tentunya Onyx Clinics. Pertamina Balikpapan Hospital is one of the biggest and equipped hospital in Balikpapan. We serve any kind of people, no matter who they are. Because we work with whole heart to help those people who need our help. We realize society needs something quick, excellent, on time, and convenient services. It is something that Pertamina Balikpapan Hospital keep on progressing every single time that we have. We believe if we keep on working hard, we will achieve something bigger in the future. Onyx Radio 88,7 FM Inspiring Your Life. Kita masuk ke sesi yang keempat atau sesi yang terakhir di Onyx Clinics, masih di area Rumah Sakit Pertamina Balikpapan.
Dan kita masih live di Instagram @RS Pertamina Balikpapan. Buat sahabat Onyx yang sudah menonton live kita dari tadi, juga sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk lewat WhatsApp Pak Dokter. Dan ada satu orang baru nih, ada Mas Aidil. Menggantikan Mbak Evi, beliau juga ahli gizi nih sahabat Onyx, masuk ke siang keempat. Perawat. Iya. Oke, beliau perawat juga. Edukator diabetes juga. Edukator diabetes, nanti bakal menjelaskan juga kepada kita nih sahabat Onyx tentang tadi yang mungkin belum sempat dijelasin sama Mbak Evi. Betul. Ya, Pak Dokter. Jadi ini sudah ada tema kita hari ini sebenarnya Hari Diabetes Sedunia 14 November kemarin ya, Pak Dokter ya, dan juga memperingati 100 tahun penggunaan insulin. Nah, insulin ini belum ada kita jelasin lebih banyak nih tadi sebenarnya lebih ngobrol ke diabetesnya nih. Oke, Pak Dokter, ini saya ke pertanyaan dulu nih. Karena ada banyak pertanyaan. Ini ada yang mau nanya ini namanya Ikhwan. Dokter mau nanya, jika kita melihat wanita yang sangat manis, apakah bisa menyebabkan diabetes? Ikhwan, Anda kurang ajar sekali ya. Ini Pak Dokter jangan ditanya begitu dong. Tinggalnya di mana Ikhwan? Mungkin saya bisa bantu untuk bener ini Ikhwan. carikan maksudnya yang manis. Padahal dia Ikhwan ini suka laki-laki padahal Pak Dokter. Lihat cewek lagi dia. Ada-ada aja. Pertanyaannya serius kata dia ini. Tadi bercanda katanya. Ini yang serius. Mertua dia kena diabetes tapi kakinya mohon maaf ini korengan ya, luka, kata dia. Luka. Nggak kering-kering padahal sudah kontrol makan dan rutin minum obat. Nah, ini gimana nih Pak Dokter? Jadi memang diabetes mellitus itu adalah penyakit metabolis yang bersifat kronik. Nah, kenapa dia itu menjadi istilahnya itu nenek moyang semua penyakit? Karena ternyata kalau gula darah di dalam tubuh kita yang ikut di dalam darah dan itu jalan di dalam pembuluh darah kita, itu gula yang tinggi itu selain membuat darah kita kental, itu juga dia akan merusak pembuluh darah. Kalau tadi Dokter Endang itu selalu membuat gambaran gini. Kalau ada selang air, itu kita aliri air, otomatis lancar. Lancar, betul. Tapi kalau kita aliri oli, otomatis lama-lama selang itu keras dan rusak. Nah, itulah pembuluh darah kita seperti itu kalau gula darah kita tinggi dan kental. Mengental dia ya. Sehingga otomatis seandainya itu berlangsung setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, dan setiap tahun, kita bisa bayangkan jaringan yang dilewati oleh pembuluh darah itu akan mengalami kerusakan juga, termasuk daerah yang paling bawah atau terminal dari darah adalah kaki. Gitu. Dan itu banyak sekali yang sering datang ke kita, tadinya nggak ada apa-apa, tahu-tahu jadi luka, nggak sembuh-sembuh. Itu perawatannya harus ekstra hati-hati dan ekstra keras, karena ada perbedaan merawat orang diabetes dan orang non diabetes. Nah, makanya Mas Aidil selain sebagai edukator diabetes, beliau juga perawat, beliau juga punya latar belakang untuk perawatan kaki diabetes. Nah, itu silakan Mas Aidil, untuk perawatan kaki luka dengan luka itu bagaimana nih gitu kan. Ya, memang kalau untuk perawatan luka diabetes itu memang sosok gampang ya, Dok ya, gitu kan ya. Terus kita sih kalau sudah luka ya udah gitu, mau diapain ya, kita nggak bisa merubah waktu lagi ya. Kita tinggal pengobatannya aja. Tinggal pengobatannya. Sebenarnya harus sabar ya kayak gitu kan, karena perawatan luka diabetes itu nggak hari ini dirawat gitu. Karena pasien hari ini dirawat, saya maunya seminggu depan sudah sembuh gitu, nggak bisa gitu. Tergantung juga kan lukanya seberapa parahnya. Kadang-kadang ada juga sampai 6 bulan, bisa sampai berapa bulan. Kita perlu per 3 hari gitu. Kita kan merawatnya dengan perawatan luka modern ya sekarang gitu. Ya paling tidak 2-3 hari sekali dia harus datang gitu. Nah, tapi sih kita kalau di polidiabetes itu lebih menekankan jangan sampai gitu ya terjadinya luka gangren gitu. Udah tahu diabetes balapan jatuh. Ya kayak gitu Mas gitu kan. Jadi luka kok dicari. Nah, supaya untuk tidak terjadinya itu kita perlu apa ya? Ada beberapa harus kita perhatikan. Karena memang kita kalau daerah-daerah kaki itu udahlah, kita kadang-kadang jarang kita mau ngelihat, nggak apa-apa gitu kan. Pernah kejadian gitu di tempat kita Dok ya, tahu-tahu gitu dia nginjak staples gitu, sampai seminggu dia nggak ngerasa. Ternyata setelah seminggu dilihat sudah jadi borok gitu kan, sudah rusak kayak gitu. Nah itu makanya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan gitu. Jadi paling tidak ya kalau kita ya sehari sekali habis mandi, sering-sering lah kita tengok-tengok, apalagi kita yang dengan diabetes ya gitu, sering-sering lah kita tengok kaki kita. Emang gitu kalau kita diabetes, sorry Mas Aidil, Pak Dokter, emang kalau kita diabetes itu kalau kita luka, kita nggak tahu kalau lagi luka? Biasanya itu nggak kerasa atau gimana sih? Nah, itu salah satu komplikasi dari diabetes ya Dok ya? Jadi salah satu komplikasi diabetes itu adalah yang terkena di sistem saraf. Namanya neuropati diabetik. Dan pasien itu sering mengeluh rasa baal,
rasa kebas kesemutan, gitu ya. kebas. Oh. Kadang-kadang ada yang rasanya seperti disiram Kesemutan. cabe, kayak Oh. gitu, kesemutan. Nah, seperti yang disampaikan oleh Mas Hadir tadi, ada kasus di mana mungkin dia ingin mengaktifkan kembali saraf-saraf yang ada di telapak kaki, sehingga jalan kemana-mana tidak menggunakan alas kaki. Oh gitu. Nah, itu suatu saat terinjak staples, dia tidak merasa, Nggak kerasa. dan staples itu udah ada di dalam telapak kaki itu selama 1 minggu, dan itu menimbulkan infeksi yang cukup parah, sehingga timbul Radang nanah. dia. Nah, Oke. kalau kayak begitu, Mas Aidil lah yang kita panggil untuk eksekusi kan. Eksekusi, betul. Jadi gitu, betul kata Dr. Rudi tadi gitu. Kebanyakan kita itu dalam rumah nggak pernah pakai sendal gitu. Iya, Nah, benar. kalau orang diabetes itu harus pakai sendal. Dimanapun dia berada, kemanapun dia berjalan, dia harus pakai sendal. Dan sendal yang aman untuk dengan orang diabetes itu jangan sendal yang berjepit. Nah, Sendal kenapa harus jangan? yang gini ya? Nah, harus yang Slop. tertutup kayak Slop. sendal hotel gitu kan. Iya, Nah, iya. cuma agak lebih tebal Berarti harus sedikit. nginap di hotel ya. Gak usah Kan ada juga. sekarang yang Seperti sendal, nggak usah. nah seperti itu. Jadi sendal seperti sendal Baik. hotel gitu. Jangan sendal yang berjepit. Kenapa? Karena gesekan dari jepitan itu akan merusak Bener. Jaringan. jaringan di sekitar Sela-sela jari. jari itu. Iya, Nah, iya, itu iya, juga harus iya. diperhatikan. Terus kita juga harus perhatikan kadang-kadang ada terapi gitu kan. Ada yang ngajarin dia Dok ya terapi di batu panah Betul. supaya kakinya mulai berasa lagi. Ya kalau untuk orang dengan tidak diabetes mungkin bagus kali ya gitu. Tapi kalau untuk orang yang diabetes itu suatu bencana menurut saya. Betul, Kenapa? bencana Karena itu. kayak kita Dokter Rudi tadi tuh dia nggak akan ngerasa. Jadi biar sepanas apapun dia nggak akan rasa. Oh, Rasanya gitu. cuma baal. Iya. Dia akan cuma rasa baal. Saya Nah, itu pikir yang harus takutnya dihindarin. orang takutnya dia mikir punya ilmu kebal kayak gitu. Wah, panas Jangan ya. dia tetap Kalau diabetes dia nggak Iya. tahu ya. Pernah kayak gitu Bahaya kejadian. sekali juga ya. Kemana Mas? Kemana Bu? Habis dari mana? Saya cuma habis dari jalan-jalan Mas di luar. Pakai balu ikut yang batu-batu yang Iya, tajam-tajam itu. bener. Sekalinya pas malam langsung melepuh merah-merah. Nah itu Itu yang karena dia nggak bahaya ngerasa. ya. Iya, iya, Sama iya. penggunaan pada air hangat, air panas. Iya. Boleh memang kita menggunakan merendam kaki kita atau tangan kita menggunakan air hangat. Biasanya kan buat relax gitu. Iya, betul. Pedicure. Nah, bener. Iya, Dok. bener, Tapi bener. ada tapinya, Mas. Yang mengukur air hangat itu jangan orang yang diabetes. Nah, karena sensasi orang Orang dengan normal. diabetes itu Berbeda. berbeda dengan orang yang normal. Jadi kalau mau melakukan itu harus yang mengukur orang bukan yang diabetes. tidak diabetes, Tidak kayak diabetes, gitu. Kita harus sering-sering memang peduli dengan kaki kita. Memang jarang Baik, sekali orang baik. mau melihat kaki kita. Iya sih, karena kan ya susah juga sih. Iya. Karena kayak, apa sih orang kakinya nggak kemana-mana di sini aja gitu. Padahal Iya, ngecek itu. luka apa enggak sebenarnya gitu Pak Dokter ya. Nah, itu dia. Ada pertanyaan lagi, mungkin sudah dijelasin tadi sama Pak Dokter juga. Ciri-ciri gejala diabetes yang paling sering ditemukan tadi udah kali Udah Pak Dokter tiga ya. klasik tadi ya. Minum, haus mulu, terus Iya. malam kencing-kencing, terus Banyak nafsu makan, makan tapi dan badan nggak berat naik, turun. ya badan turun malah. Selanjutnya ini juga apakah penderita diabetes itu harus minum obat selamanya? Nah, Nah, tadi sudah juga mungkin ya udah, Pak Dokter udah jelasin ya. disampaikan. Selamanya asal rutin dan benar, Betul. insya Allah bisa dikontrol gula darahnya. Ya, seperti jadi jangan panik karena diabetes bukan akhir segalanya. Betul. Itu sahabat Onyx. Nah, itu tadi udah dijelasin, ada juga nih, banyak juga ya. Mau nanya apakah ini mohon maaf nih ya, apakah nanah seorang diabetes dapat menular lewat kamar mandi bersama? Misalnya air, apakah jika nanti kena kulit yang luka akan terserang penyakit gatal juga? Ini Iya. terlalu parno nih kayaknya. Iya, itu terlalu berlebihan. Menurut saya Iya. sih, orang diabetes itu kalau seandainya sampai nanahnya itu bertebaran di mana-mana, ini yang salah keluarganya menurut saya kan. Iya, Karena dia benar. pasti nggak kontrol, Iya, nggak kemudian dipeduliin. dibersih-bersihkan, kayak gitu. Ternyata kan. emang nggak kenal. Siapa ini di rumah saya? Padahal keluarganya. Ya. Iya. Nah, sebenarnya nanah itu kalau kita ini nggak akan bertebaran, kalau kita rawat lukanya dengan baik nggak akan bertebaran. Dan dia tidak akan menularkan kemana-mana, asalkan kita tidak ada luka terbuka. Oke. Kalau orang lain yang ada luka terbuka dan mungkin ya secara secara nggak sengaja dia menyentuh nanah orang yang diabetes itu Nggak dan masalah. itu ada infeksi, asalkan itu sudah lama di luar nggak masalah Nggak karena masalah. teroksidasi kan, Iya, betul. pasti udah rusak itu Udah kuman yang di situ. Oke, baik. Nah, itu dia. Terima kasih Pak Dokter. Selanjutnya ada Santi. Selamat siang Dok, saya mau nanya ibunya menderita diabetes sudah di tahap pembengkakan badan dengan kaki luka atau infeksi dan sudah ditangani oleh fasilitas kesehatan terdekat di tempat Santi. Iya. Akhir-akhir ini gula darahnya terbilang tidak tinggi dan tidak rendah, jadi standar Stabil, saja ya. mungkin stabil saja. Tapi ibu saya mengalami sesak napas. Hasil cek kadar oksigen pertama hasilnya rendah. Dipasang alat bantu pernapasan, tapi ketika sudah normal kembali, ketika makan diganti ke bentuk selang.
pas diganti ibunya mulai benar-benar sesak napas, mata dan mulutnya kebuka-buka gitu kayak ngap-ngapan gitu Iya, kali Pak Dokter ya. Nah. Tapi dilihat di oximeter, napas dan denyut jantungnya normal. Itu kenapa ya? Apa ada efek dari diabetesnya? Tapi kenapa di angka oximeternya normal katanya? Oh iya. Gimana Jadi nih? ini perlu apa? Perlu semacam pemeriksaan lebih lanjut, Ya. lebih detail karena kalau kita lihat kemungkinan ini sudah ada komplikasi yang mungkin ke organ-organ lain. Ya, betul. Contohnya misalnya ke paru-paru, kita butuh di ronsen. Di ronsen. Kemudian misalnya di ginjal. Karena kalau ada gangguan di ginjal pun, misalnya gagal ginjal akibat dari komplikasi kencing manis, otomatis kan kita harus melakukan intervensi lebih lanjut. Benar. Oh, ini ternyata gagal ginjal, makanya dia bengkak, Ya. nafsu makan menurun. Kebanyakan pasien-pasien kami yang datang ke polidiabetes, Ya. keluhannya sama, mual, nggak mau makan. Heeh. Ternyata begitu diperiksa, fungsi ginjalnya tinggi sekali. Nah, itu yang sering terjadi, pasien-pasien itu ngotot tidak mau kontrol. Atau mereka cuma bilang, saya hanya minum obat dok yang rutin diberikan oleh dokter, Ya. karena alasan dengan ada yang ngantar, Betul, atau takut betul, rumah betul. sakit. Nah, padahal dengan kondisi seperti itu, kita harus melakukan istilahnya itu switching atau namanya menukar. Artinya obat minum sudah nggak bisa lagi nih, gitu. Harus pakai yang namanya insulin. Insulin, betul. Nah, tetapi kebanyakan mereka masih takut menggunakan insulin. Iya, nah ini nih kita mau tahu nih, insulin nih. Mas Aidil, penggunaan insulin sebenarnya seperti apa sih yang tepatnya dilakukan oleh penderita diabetes nih? Mungkin indikasi kali. Indikasi, Indikasinya, betul. ya. Oke. Indikasi untuk penggunaan insulin biasanya kita kalau saya hanya mengajarkan biasanya ya, itu kita tergantung dari dokter spesialis penyakit dalamnya. Gitu Ya. kan. Biasanya dokter penyakit dalam sudah tahu nih, oh ini butuh, oh ini tidak butuh gitu kan. Nah kalau misalnya dia butuh ya nanti saya ajarkan gitu. Sebenarnya nggak perlu takut lagi ya untuk insulin gitu. Insulin zaman sekarang nggak seperti zaman dulu gitu ya. Zaman dulu yang repot ya harus ditarik dulu gitu kan Iya, dari bener. Ih, kayak vaksin kayak itu. vaksin gitu kan dari botolnya. Jarumnya besi lagi kan? Jarumnya besi gitu kan, panjang gitu. harus Padahal tarik kalau dulu. jarumnya kayu kesuban kan? Besi. Bahaya Iya. juga ya. Hari ini nggak perlu takut lagi gitu karena insulin zaman sekarang itu sudah berupa kayak pen dan bisa dibawa Pulpen. kemana-mana, pulpen ya Iya. dok ya, bisa dibawa kemana-mana. Dan jarumnya juga sekarang tuh jauh lebih kecil, hanya 4 mili saja. Iya, Seperti kayak gini. Dia banyak sih sebenarnya macamnya jarumnya itu ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6. Ya tergantung kebutuhan kayak gitu kan. Betul. Nah, ini bisa dibawa kemana-mana dan simple gitu. Nah makanya udah dirancang memang bisa kita bawa gitu. Jadi nggak seperti dulu gitu. Kalau dulu kan susah ya harus ditarik dulu gitu kan. Harus diukur dulu gitu kan baru disuntikan. Oke, penggunaannya Mas Aidil. Banyak yang sering suntik di sini nih. Iya. Biasa udah klasik ya biasanya kan. Iya, Di sinilah leher ya. suntiknya. Pasti suntik di sini. Kalau misalnya di sini suntik, udah disuntik juga di sini tapi ngerasa kayak Mas tanganku kok pegel ya disuntik Pegel mulu ya. tiap mau makan gitu. Bisa nggak sih di tempat lain? Bisa. Jadi Boneka. Boneka. Oh, Nah, benar. itu boneka. Oke, nah ini dia. Tempat penyuntikan insulin itu ada banyak sebenarnya ya. Oke, Cuma, baik. kita harus perhatikan dulu Ya. siapa yang nyuntik atau disuntikan atau nyuntik sendiri. Nyuntik sendiri. Gitu. Nah, tempat penyuntikan insulin itu bisa di lengan bagian atas, Oke, di sini kanan ya. kiri, benar. Sebelah sini ya. 3 jari dari pundak biasanya Dari kita pundak. bilang kita 3 jari ada dari 3 pundak sini ya. Benar. Iya. Nah, kemudian bisa juga di daerah sekitar perut. Perut, Nah, bisa juga di daerah paha. Pangkal dan bisa paha di- berarti ya. Ya, di bagian tengah. Bagian tengah ya. Bagian tengah Luar di sini. mengarah keluar. Iya. Oke, Yang di dia luar. biasanya mengikutin kalau kita ada celana ada jahitan celana. Nah, mengikutin gitu. itu di bagian Jangan tengah. bagian dalam, kalau bagian itu cubit Ya. mama biasanya. Cubit mama itu betul. Itu Betul, gitu. bagian dalam itu ya. Terus ada juga bisa di bagian bokong. Oke, Cuma kalau maaf. di bagian bokong Ya. maaf jarang ya dilakukan Ya. karena sangat ketergantungan dengan orang. Betul. Nah, kita membiasakan di poliklinik diabetes itu kita membiasakan pasien itu harus nyuntik sendiri, jangan bergantung dengan orang lain. Ya. Gitu. Karena kenapa? Kalau misalnya orang yang biasa nyuntikan lagi keluar jalan, waktunya dia makan kan tertunda lagi Betul. gitu. Nah, jadi banyak bisa di lengan, bisa di perut, bisa di paha dan bisa di bokong. Belakang, Jadi ya? pindah-pindah gitu. Tidak Kita masalah, mengajukan ya? dipindah. Cuma paling tepat dan paling bagus ya dok ya itu Iya. di daerah Perut. perut. Ya. Gitu. Kenapa Baik. di perut biasanya itu? Karena Karena, lemaknya paling banyak. Nah, Perut ya. Karena lemak Benar. paling banyak. Semua manusia itu lemak terbanyak di perut. Perut ya. Dimana kalau pasien-pasien diabetes yang menggunakan insulin itu waktu kita menyuntikan itu langsung akan diserap oleh lemak ya, lemak yang ada di perut, kemudian langsung dibawa ke dalam pembuluh darah Oh, seperti sebagai itu mediasinya. cara kerjanya. ya? Cara kerjanya. Nah itu paling bagus. Makanya kenapa kita sarankan di
perut paling. Areanya berarti bebas ya Pak Dokter ya, mau Nah, di sini, areanya ini. Kalau areanya ini- kita di perut ini kan tergantung setiap orang ya, kan Iya. sebagian perut ini luas nih gitu. Iya. Kita bagi 4. One pack kan dia kan. Nah, kita bagi 4. Cara hitungnya, Mana gitu kita dia? kasih jari 3 jari dari pusar sebegini. Boleh ke kanan atas, boleh ke kanan bawah, boleh ke kiri atas, boleh ke kiri bawah. Iya. Nah, kayak gitu kita ya. kasih jarak 3 jari untuk menjauhin dari pusar. Gini ya. Ya, benar 3 jari boleh di sini berarti jangan lupa kan ya, kadang-kadang orang salah nih Mas gitu. Iya. Kadang-kadang orang nggak dicubit, udah gitu kan, perut saya gede aja kok, tek gitu. Nah, sebenarnya tetap harus dicubit dengan 3 jari gini. Oh, dicubit gini ya, baru ya. disuntik. Baru suntik. Benar. Olesin iya, kapas benar. alkohol baru suntikan. Kalau nggak kerasin takutnya perut orang di situ malah. Nah, kayak gini. Jadi kita atur dulu nih. Biasanya kita atur dulu, kita suruh. Ada putarannya. Nah, ada putarannya. Iya. Makanya saya bilang gampang nih. Sekarang tinggal putar. Berapa dosisnya dokter penyakit dalam? Kasih 10. Ya sudah, kita putar angka 10. Gini. Jangan lupa kita buka ya. Buka. Tinggal cubit gini. Baru Cubit, suntikin. Olesin sekali dengan kapas alkohol, suntikan tegak lurus. Nah, Gini suntikan tegak lurus, tek. Langsung baru ditekan. Nah, kalau ditekan, nanti dia akan dengan sendirinya kembali ke angka 0. Oh gitu. Ya, nah ini kadang-kadang ada yang salah lagi. Mungkin Mas Tega mau coba. Jangan. Mau coba? Jangan, dokter. Nggak apa-apa kalau mau coba. Jangan. Nah, kadang-kadang ada yang salah nih. Habis disuntik sudah langsung lepas. Jangan. Iya. Nah, itu Dibiarkan kadang-kadang dulu 4 hari ya, enggak juga. Jangan. paling tidak Jangan, dibiarkan nggak sekitar boleh. ditakan gini selama 10 detik dulu. Oh, biarkan dulu ya. Biarkan dulu Biar 10 obatnya detik. masuk dulu ya. Jangan dicabut, baru dilepas. Kayak Dilepas. gitu. Habis itu beresin langsung makan. Kayak gitu. Biar Tujuannya kenapa dibiarkan terkontrol dulu gitu. gula Karena darahnya, kadang-kadang kalau kita nggak langsung tekan, langsung dicabut, lebih banyak yang keluar daripada yang masuk. Nah, Gitu. itu sayang banget kan Sayang, obatnya iya, jadinya harusnya kan. dapatnya 10, bisa Iya. aja dia ada yang Masuk masuk cuma cuma 7, 3-nya terbuang. Betul. Gitu. Baik, terima kasih Mas Adil informasinya. Oke. Sebagai penutup silakan Pak Dr. Rudi, apa yang mau disampaikan sama sahabat Onyx nih? Ya, terima kasih. Diabetes, kita tidak perlu takut dengan diabetes. Kenapa? Karena diabetes adalah penyakit yang tidak bisa sembuh, tetapi kita bisa bersahabat atau kita bisa hidup dengan diabetes. Dengan kondisi seperti ini, yang penting adalah edukasi. Betul. Dengan edukasi, maka kita akan bisa menjalani kehidupan kita dengan baik seperti orang normal pada umumnya. Itu Dan dia. jangan lupa 4 pilar pengobatan. Ya. 1 adalah mengatur pola makan, yang kedua adalah gerak tubuh atau olahraga, yang ketiga adalah menyuntikkan insulin atau minum obat diabetes secara teratur. Jangan lupa yang terakhir, kontrollah ke dokter setiap bulan minimal 1 kali dalam sebulan. Betul, itu yang paling utama. penting sebenarnya. Jangan panik dan jangan underestimate dengan diabetesnya ya, Diabetes, Pak iya. Dokter ya. Kan itu bakal menurunkan semangat kita juga jadinya ya, daya tahan tubuh, dan juga yang pasti olahraga yang utama ya. Olahraga paling gampang jalan kaki ya, itu paling gampang. Paling Jalan gampang. kaki itu bikin sehat, yang nggak bikin sehat itu jalanin aja dulu. Iya. Malah bikin sedih ya. Ya. Baiklah, kalau begitu Pak Dokter, Mas Aidil terima kasih banyak. Sama-sama. Dokter Endang juga Sama-sama. terima kasih. Mbak Evi juga terima kasih banyak informasinya hari ini. Waktunya sempit sekali. Betul. Semoga next kita bisa dapat waktu yang lebih banyak lagi untuk bisa ngobrol soal diabetes dan juga beberapa penyakit lainnya ya. Baiklah Sobat Onyx, terima kasih buat yang sudah bertanya. Mohon maaf nggak sempat kebaca semua pertanyaannya, tapi semoga bisa terwakilkan dengan jawaban-jawaban dokter sebelum-sebelumnya ya. Terima kasih sekali lagi buat Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya di Onyx Clinic. Rega pamit. Thanks for watching, thanks for listening, and be inspired. Listen to Onyx Radio, 88.7 FM. Inspiring your life.